Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan kitab Mukhtasar Jiddan, yaitu penjelasan tentang nahwu dasar dalam bab fi'il pada halaman yang ke-11. Setelah sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang amil-amil nawasib atau amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari' setelahnya itu berjumlah 10. Nah, untuk saat ini kita akan melanjutkan amil setelahnya, yaitu amil jawazim. Amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari' yang jumlahnya lebih banyak dari amil nasab itu sendiri. Baiklah, kita mulai saja pembahasannya. Pertama-tama kita baca dulu Arabnya, kemudian kita bahas kata per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawazimu thamaniyata asyara. Qismun minha yajzimu fi'lan wahidan, wa qismun yajzimu fi'laini. Wa bada'a bil qismil awwali faqala wa hiya lam nahu lam yadrib zaidun falam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin wa yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa zaidun fa'ilun wa sumiyat harfa nafyin li'annaha tanfil fi'lal mudhari'ah wa jazmin li'annaha tajzimuhu wa qalbin li'annaha tuqallibu ma'nahu wa tusyayyiruhu madian wa lamma wa hiya bima'na lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin nahu lamma yadhuqu azabi fayadhuqu fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jazmihi hadfun nuni wal waw fa'ilun wa alam hiya lam illa annaha iktaronat bihamzatil istifhami nahu alam nashrah fal hamzatu lil istifhamit takririyi wa lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin wa nashrah fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamma hiya lamma illa annaha iktaronat bihamzatil istifhami nahu alamma uhsin ilaikah fal hamzatu lil istifhamit takririyi wa lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin wa uhsin fi'lun mudhari'un majzumun bilamma. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawazimu thamaniyata asyara. Adapun amil-amil jazm yang disebut sebagai amil jawazim itu jumlahnya ada thamaniyata asyara, ada 18. Jadi jumlah amil jazm atau amil yang menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya itu jumlahnya ada 18. Lebih banyak dari jumlah amil nasab yang jumlahnya hanya 10. Nah, sama seperti halnya amil nasab, amil jazm juga dibagi menjadi dua. Qismun minha yajzimu fi'lan wahidan. Bagian yang pertama dari keseluruhan amil jazm yang jumlahnya ada 18 itu dibagi menjadi dua. Bagian pertama itu adalah yajzimu fi'lan wahidan, menjazmkan satu fi'il saja. Jadi menjazmkan hanya sebatas satu fi'il yang terletak setelahnya saja. Wa qismun yajzimu fi'laini, dan bagian yang kedua itu yajzimu fi'laini, itu menjazmkan dua fi'il setelahnya. Jadi tidak hanya menjazmkan satu fi'il untuk bagian yang kedua itu, akan tetapi menjazmkan dua fi'il. Dan yang pertama itu disebut sebagai kalimat syarat, dan yang kedua itu disebut sebagai jawab syaratnya. Nah, baik itu kalimat syarat maupun jawab syaratnya itu dijazmkan dengan amil jazm tersebut. Nah, ini merupakan bagian yang kedua, yaitu menjazmkan dua fi'il setelahnya. Wa bada'a bil qismil awwali. Pada pertemuan kali ini, musannif atau sang pembuat kitab ini sendiri mengawali pembahasannya dengan bagian yang pertama, bil qismil awwali, yaitu dengan bagian yang menjazmkan satu fi'il saja. Faqalah, maka berkata musannif tersebut, wa hiya lam. Adapun amil jawazim yang jumlahnya 18 dan termasuk dalam bagian yang pertama yang hanya menjazmkan satu fi'il setelahnya itu diawali dengan huruf lam, yang artinya lam itu adalah tidak. Nahu lam yadrib zaidun. Nah, untuk huruf yang lam ini sendiri dicontohkan pada kalimat lam yadrib zaidun, yang artinya Zaid tidak memukul. Nah, yang menjadi contoh di sini adalah fi'il mudhari' yadrib yang dijazmkan dengan kemasukan huruf lam selaku amil jazmnya. Fa'lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Adapun huruf lam itu disebut sebagai huruf nafi, wa jazmin juga disebut sebagai huruf jazm, wa qalbin dan juga disebut sebagai huruf qalab. Jadi nama dari lam itu selain disebut sebagai huruf nafi juga disebut sebagai huruf jazm maupun huruf qalab. Wa yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam.
Sedangkan lafadz yadrib fi'lun mudhari'un itu merupakan fi'il mudhari' majzumun bilam yang dijazmkan sebab kemasukan lam atau sebab didahului dengan lam. Wa zaidun fa'ilun, sedangkan lafadz zaidun itu sendiri itu merupakan sebuah fa'ilun, merupakan sebuah fa'il. Fa'il dari fi'il mudhari' yadrib. Wa sumiyat harfa nafyin. Nah, kenapa lam ini disebut sebagai huruf nafi atau huruf yang menafikan fi'il mudhari' setelahnya atau memberikan makna tidak? Li'annaha tanfil fi'lal mudhari'ah, karena lam tersebut menafikan fi'il mudhari' setelahnya atau membuat kata kerja tersebut menjadi kata kerja negatif, yaitu kata kerja yang bermakna tidak. Wa jazmin, dan dinamakan sebagai huruf jazm itu kenapa? Li'annaha tajzimuhu, karena lam tersebut menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya, oleh sebab itu disebut sebagai huruf jazm. Selain itu, wa qalbin disebut juga sebagai huruf qalb atau huruf qalab. Kenapa disebut huruf qalab? Li'annaha tuqallibu maknahu, karena lam tersebut menukarkan atau membalikkan makna dari fi'il mudhari' tersebut, wa tusyayyiruhu madiyan, dan menjadikan makna dari fi'il mudhari' tersebut menjadi makna madi, yang awalnya berzaman sedang atau akan menjadi zaman telah. Oleh sebab itu, lam di sini disebut sebagai huruf qalab. Jadi alasan lam ini disebut sebagai huruf nafi karena menafikan fi'il mudhari', disebut huruf jazm karena menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya, dan disebut sebagai huruf qalab karena menukar atau membalikkan makna dari fi'il mudhari' menjadi bermakna fi'il madi. Nah, itu merupakan amil jazm yang pertama yang menjazmkan fi'il mudhari' satu saja atau menjazmkan satu fi'il. Adapun amil yang kedua setelah lam itu berupa walamma dan berupa huruf lamma. Lamma ini artinya belum. Wahia bimakna lam, harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Nah, untuk lafadz lamma ini sendiri, ini maknanya sama seperti lafadz lam atau huruf lam yang merupakan harfu nafin, merupakan huruf nafi, wa jazmin, huruf jazm, wa qalbin, dan juga huruf qalab. Bisa bermakna tidak juga. Makna aslinya itu adalah belum. Nahu lamma yadzuku azabi, yang dicontohkan pada lafadz lamma yadzuku azabi, yang artinya mereka belum merasakan siksaku. Nah, di sini yang menjadi contoh itu pada lafadz yadzuku, yang asalnya itu adalah yadzuku. Nah, karena kemasukan lamma maka dijazmkan dengan membuang huruf nun. Kenapa tanda jazmnya dengan membuang huruf nun? Karena yadzukunah termasuk salah satu dari af'alul khamsah. Oleh sebab itu jazmnya membuang huruf nun. Dijazmkan sebab kemasukan lamma yang merupakan amil jazm yang menjazmkan satu fi'il saja, yaitu yadzuku. Fayadzuku fi'lun mudhari'un majzumun bilamma. Adapun lafadz yadzuku fi'lun mudhari'un itu merupakan fi'il mudhari' majzumun yang dijazmkan bilamma sebab kemasukan lamma. Wa alamatu jazmihi hadfun nuni, sedangkan tanda jazmnya untuk lafadz yadzuku hadfun nuni itu berupa membuang huruf nun. Nun sebagai tanda rafa'nya dibuang dalam keadaan nasab atau jazmnya. Wal waw, sedangkan wawnya, waw pada akhir lafadz yadzuku fa'ilun itu merupakan fa'il yang berupa dhamir muttasil yang disebut sebagai waw jamaah. Nah, itu merupakan contoh amil yang kedua yang menjazmkan satu fi'il setelahnya yang berupa lamma. Adapun amil jazm yang ketiga yang menjazmkan satu fi'il setelahnya itu berupa lafadz wa alam dan lafadz alam yang artinya tidakkah. Alam di sini hiya lam merupakan bentukan dari kata lam, amil jazm yang pertama tadi. Illa annaha iktaronat bihamzatil istifhami. Hanya saja sesungguhnya lam tersebut berbarengan atau bersambung beriringan dengan hamzah istifham sebelumnya yang berupa a. Jadi asalnya alam itu adalah a hamzah istifham kemudian lam amil jazm digabung menjadi satu, perangkat menjadi alam yang bermakna tidakkah. Nahu, contohnya dicontohkan pada lafadz alam nasroh yang artinya tidakkah kami lapangkan. Yang dilapangkan di sini maksudnya adalah dada. Nah, yang menjadi contoh di sini adalah lafadz nasroh yang dipanjang jazm sebab kemasukan amil jazm berupa alam. Fal hamzatu lil istifhamit takririyi. Adapun hamzah pada awalnya itu merupakan lil istifhami, merupakan huruf istifham at-takriri yang sifatnya itu adalah sebuah takrir atau pengikraran, penetapan atau keputusan. Bukankah atau tidakkah. Itu merupakan hamzah istifham atau hamzah pertanyaan.
Walam, sedangkan lamnya itu sendiri harfu nafiin itu merupakan huruf nafi, wa jazmin dan juga huruf jazm, wa qalbin juga termasuk huruf qalab, sama seperti lam yang di atas. Wa nasroh, sedangkan lafadz nasrohnya itu fi'lun mudhari'un merupakan fi'il mudhari' majazumun bilam yang dijazmkan sebab kemasukan lam. Jadi ini merupakan contoh amil jazm yang ketiga yang menjazmkan satu fi'il setelahnya. Adapun amil jazm yang keempat itu berupa wa alamma, berupa lafadz alamma yang artinya belumkah. Sama halnya seperti alam, asalnya dari dua kata, yaitu a, hamzah istifham takriri, kemudian lamma. Sama seperti lafadz sebelumnya. Wa alamma hiya lamma. Adapun lafadz alamma itu merupakan sebuah kata lamma illa annaha iktaronat bihamzatil istifhami. Hanya saja lafadz lamma yang berbarengan atau yang bergandengan dengan hamzah istifham, yaitu a. Nahu dicontohkan untuk contohnya di sini adalah nahu alamma uhsin ilaikah, yang artinya belumkah saya membaik-baikkan dirimu atau belumkah saya berbuat baik kepadamu. Nah, di sini yang menjadi contoh itu adalah lafadz uhsin, fi'il mudhari' uhsin yang dibaca jazm sebab kemasukan alamma. Amil jazm yang menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya, menjazmkan satu fi'il saja. Fal hamzatu, adapun hamzahnya pada lafadz a lamma lil istifhami itu merupakan kata yang bermakna istifham, kata tanya at-takriri yang sifatnya itu adalah sebuah pengikraran atau penetapan. Walamma, sedangkan lafadz lamma itu sendiri harfun nafyin itu merupakan huruf nafi sebab menafikan fi'il mudhari' setelahnya, wa jazmin dan disebut sebagai huruf jazm karena menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya, wa qalbin dan juga disebut sebagai huruf qalab karena menukar atau membalik zaman atau makna dari mudhari' tersebut menjadi makna madi. Wa uhsin, sedangkan lafadz uhsin fi'lun mudhari'un itu merupakan fi'il mudhari' majzumun yang dijazmkan bilamma sebab kemasukan lamma yang merupakan amil jazm yang menjazmkan satu fi'il mudhari' setelahnya. Nah, ini merupakan amil jazm yang keempat. Sedangkan amil jazm yang kelima itu berupa walamul amri. Wallahu a'lam bishawab.